Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang reaksi kesetimbangan Orde 2. Nah, pada presentasi kali ini izinkanlah kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Al-Baihaqi, kemudian ada Diki Amanda, ada Maulana Malik, ada saya sendiri Nova Silvia Kalkoi, dan juga ada Rizky Firtasari. Oke, pada presentasi kali ini ada beberapa agenda yang akan kami presentasikan. Untuk agenda pertamanya ini nanti akan kami presentasikan mengenai pengertian dari reaksi kesetimbangan Orde 2. Kemudian untuk agenda keduanya kami akan memperlihatkan persamaan-persamaan dari laju reaksi, kemudian kami akan memberikan contoh reaksi kesetimbangan Orde 2, dan juga pada agenda keempat nanti kami akan memberikan contoh-contoh soal dan juga penyelesaian dari soal mengenai kesetimbangan reaksi Orde 2. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada agenda pertama mengenai pengertian kesetimbangan reaksi Orde 2. Jadi pengertian dari reaksi kesetimbangan Orde 2 ini sendiri itu dia merupakan reaksi yang lajunya itu berbanding langsung dengan dua reaktan dan dapat berlangsung secara bolak-balik atau reversible. Jadi dari penjelasan ini kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping. Jadi yang dimaksudkan dengan reaksi kesetimbangan Orde 2 itu yaitu ketika reaksi ini berjalan lajunya itu berbanding langsung dengan dua reaktan. Nah, jadi bisa kita lihat dua reaktan itu yaitu adalah A ditambah B dan juga C ditambah dengan D. Nah, dua reaktan ini itu dia dapat berlangsung secara reversible atau bolak-balik. Jadi maksudnya reversible atau bolak-balik ini adalah ketika dua reaktan ini dia direaksikan, dia akan menghasilkan produk C, yaitu reaktan A. Jika A ditambah dengan B menghasilkan D, C ditambah dengan D. Nah, bereaksi bolak-balik atau reversible itu maksudnya ketika A ditambah dengan B, bereaksi menghasilkan C dan D, begitu juga sebaliknya, C dan D juga bisa bereaksi menghasilkan A dan B. Jadi reaksinya itu dapat terjadi secara bolak-balik atau reversible, di mana reaktan dapat menjadi produk, dan produk juga ini dapat kembali lagi menjadi reaktan. Oke, yang berikutnya ini adalah beberapa persamaan yang nanti akan kami pakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau contoh-contoh soal dari kesetimbangan reaksi Orde 2 nantinya. Oke, ya. Untuk persamaan yang pertama ini kita bisa pakai persamaan A ditambah dengan B bereaksi bolak-balik menghasilkan C ditambah dengan D. Nah, pada reaksi ini itu dia dapat dikatakan setimbang apabila nilai kesetimbangan dari kedua dari reaktan dan produk ini memiliki nilai yang sama. Jadi nilai A ditambah B atau K1-nya dengan C ditambah D atau K2 itu memiliki kesetimbangan yang sama, maka dapat dikatakan kesetimbangan reaksi. Nah, yang berikutnya ini apabila reaksinya itu dibalikan, kita bisa pakai persamaan yang kedua ini, yaitu 2A bereaksi bolak-balik C ditambah dengan D. Jadi 2A ini dapat bereaksi menghasilkan C dan D, dan C dan D ini juga dapat menghasilkan 2A. Jadi reaksinya terjadi secara bolak-balik. Begitu juga dengan 2A dan bereaksi bolak-balik dengan 2C ketika kita mau membagi atau mau mencari persamaan ketika reaksi itu dibagi,
maka kita bisa pakai persamaan di bawah ini, yaitu 2A bereaksi bolak-balik 2C. Nah, jadi reaksi-reaksi ini 2A dapat menjadi 2C dan 2C juga dapat bereaksi balik kembali menjadi 2A. Nah, begitu juga dengan persamaan ini. Persamaan ini ketika kita mau mencari persamaan persamaan reaksi ketika reaksinya itu ditambah. Jadi kita bisa pakai persamaan A ditambah dengan B, kemudian bereaksi bolak-balik menghasilkan 2C. Jadi reaksi ini dapat bereaksi kembali produk menjadi reaktan menjadi produk, produk juga bisa bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi dari semua reaksi ini atau persamaan ini itu reaksinya terjadi secara reversible atau secara bolak-balik. Oke, di sini untuk slide selanjutnya ada reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Bisa dilihat di sini ada etanol ditambah dengan asam asetat itu menghasilkan produknya etil asetat dan air. Untuk konversi awalnya itu bisa dilihat itu satuannya mol per liter. Begitu juga dengan asam asetatnya. Dengan konsentrasi setelah waktu tertentu itu didapat alfa dikurang X dan alfa dikurang X. Reaksi di atas adalah reaksi reversible orde kedua dengan laju reaksi dx per dt sama dengan laju yang teramati atau sama dengan dx per dt itu reaksi ke kanan dikurang dx per dt reaksi ke kiri atau reaksi kebalikan. Atau dengan kata lain itu dx per dt sama dengan K2 buka kurung A dikurang X pangkat 2 dikurangin K minus 2X pangkat 2. Selanjutnya itu ada purpose statement, di mana maka untuk nilai persamaan laju reaksi dapat menolak persamaan berikut, yaitu dx per dt sama dengan K1 buka kurung A dikurang X tutup kurung, buka kurung B dikurang X dikurangi K2 buka kurung C tambah X tutup kurung buka dikali buka kurung D tambah X. Jika konsentrasi C dan D pada waktu itu 0 atau mula-mula adalah 0, maka dx per dt sama dengan K1 buka kurung A dikurang X tutup kurung dikali B dikurang X tutup kurung dikurangi K2 X pangkat 2. Pada reaksi kesetimbangan maka dx per dt sama dengan K1 buka kurung A dikurang X dikali B dikurang X dikurangi buka kurung K dikali A kurang X ditutup kurung B dikurangin X dikali X pangkat 2 tutup kurung per XE pangkat 2. Di mana keterangannya itu bisa dilihat seperti bawah, yaitu A sama dengan konsentrasi awal, yang B itu konsentrasi awal B, yang X itu penurunan konsentrasi A, terus X itu nilai pada kesetimbangan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, apabila diintegralkan akan memperoleh persamaan untuk kesetimbangan reaksi orde 2 yaitu sebagai berikut. Ln X AB dikurang A tambah B XE ditambah AB XE diper AB dalam kurung XE dikurang X. Sama dengan K 2AB dikurang A tambah B XE dibagi XE dikali dengan T. Nah, berikut merupakan contoh reaksi kesetimbangan orde 2. Contohnya dapat dilihat pada slide di bawah ini.
Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, soal di sini itu bisa dilihat data berikut diperoleh dari larutan awal yang mengandung metil iodide dan dimetil petoludin. Eh, Kedua ini dalam konsentrasi 0,05 mol per liter. Konstanta kesetimbangan untuk kondisi di mana eh, laju data laju dikumpulkan adalah 1,43. Eh, apakah kinetika orde kedua mengabarkan data secara memadai dan jika demikian berapa konstanta lajunya? Nah, datanya itu ada menit ke-10 itu fraksinya 0,18, menit 26 itu 0,34, terus menit ke-36 itu ada 0,4 dan menit ke-78 itu ada 0,52. Nah, untuk penyelesaiannya itu eh, MI bereaksi dengan PT itu menjadi NQ ditambah I. Pada volume konstan itu D konsentrasi PT per DT sama dengan minus K1 konsentrasi PT kali konsentrasi MI. Ditambah K2 konsentrasi NQ dikali konsentrasi I. Jadi konsentrasi PT dan konsentrasi MI pada kadar standar ini sama dengan 0,05 dan sedangkan konsentrasi NQ dan konsentrasi ini pada kadar standar itu sama dengan 0. Lalu konsentrasi PT eh, sama dengan konsentrasi PT pada kadar standar dikali 1 dikurang fraksi PT. Sedangkan konsentrasi MI itu konsentrasi PT pada kadar standar eh, dikali 1 kurang fraksi PT. Maka konsentrasi dari NQI itu sama dengan konsentrasi PT pada kadar standar dikali dengan fraksi PT. Oleh karena itu, D fraksi PT per DT sama dengan K1 konsentrasi PT pada kadar standar dikali 1 kurang fraksi PT pangkat 2 dikurang K2 konsentrasi PT pada kadar standar dikali dengan fraksi PT pangkat 2. Nah, selanjutnya pada keadaan kesetimbangan KC sama dengan K1 per K2 sama dengan fraksi PT pada keadaan kesetimbangan pangkat 2 per 1 dikurang fraksi PT pada keadaan setimbang pangkat 2. Jadi di substitusi jadi eh, D fraksi PT per fraksi PT per DT sama dengan K1 konsentrasi PT pada keadaan standar dikali 1 kurang fraksi PT pada keadaan equilibrium atau keseimbangan pangkat 2 dikali 1 kurang fraksi PT per 1 kurang fraksi PT pada keadaan equilibrium pangkat 2 dikurang fraksi PT per fraksi PT pada keadaan equilibrium pangkat 2. Setelah diintegrasi dengan fraksi PT sama dengan 0 pada T sama dengan 0, maka ln fraksi PT pada keadaan keseimbangan dikurang 2 fraksi PT pada keadaan seimbang dikurang 1 fraksi dikali fraksi PT per fraksi PT dalam keadaan seimbang dikurang fraksi PT sama dengan 2K1 dikali 1 per fraksi PT dalam keadaan keseimbangan dikurang 1 dikali konsentrasi PT dalam kadar standar pangkat T.
Perhatikan bahwa persamaan ini sekali lagi dalam bentuk yang memberikan perpotongan 0. Dengan demikian, plot dan analisa kuadrat terkecil linear dari len fraksi PT dalam keadaan setimbangan dikurang 2 fraksi PT dalam keadaan setimbangan dikurang 1 fraksi PT per fraksi PT dalam kesetimbangan dikurang fraksi PT versus T akan menunjukkan bentuk ini dapat menggambarkan data secara memadai. Untuk melakukan ini, fraksi PT dalam keadaan kesetimbangan dihitung dari KC dan fraksi PT dalam kesetimbangannya itu 0,545. Selanjutnya dari analisa kuadrat terkecil linear, bentuk tersebut fit fit dengan data dan kemiringannya itu 0,0415. Dengan demikian 0,0415 sama dengan 2K1 kali seper fraksi PT dalam keadaan keseimbangan dikurang 1 dikali konsentrasi PT dalam keadaan standar. Jadi K1 sama dengan 0,5 liter per mol per menit dari KC-nya dan K1 sama K2-nya itu 0,35 liter per mol per menit. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Dan semoga ilmu yang kami presentasikan tadi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.